Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Selamat datang kembali di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini, kita masih melanjutkan seri playlist dari pembuatan aplikasi laundry berbasis website. Di video kali ini, kita akan membuat input data konsumen dan menampilkan data konsumen. Oke, selanjutnya silakan teman-teman buka examnya, kemudian klik start pada Apache dan MySQL. Kemudian teman-teman buka Google Chrome-nya. Oke, sebelum kita masuk ke codingan kita, di sini saya mau mendemokan dulu hasil dari aplikasi laundry yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, saya buka dulu aplikasinya. Oke, nanti di menu data konsumen ini kita akan membuat seperti ini ya. Jadi ketika diklik menu data konsumen, maka di sini akan menampilkan data konsumennya, kemudian ada tombol tambah konsumen, kemudian ada juga di bagian opsi ini adalah edit dan delete data konsumen. Oke, ini adalah contohnya, nanti kita akan buat seperti ini. Oke, sekarang kita buka project yang sedang kita kerjakan sekarang, yaitu silakan teman-teman buka localhost/laundry/panel. Oke, ini adalah halaman login dari project kita. Sebelum kita melanjutkan video tutorialnya, bagi teman-teman yang baru mengikuti di channel ini, silakan support channel ini dengan cara subscribe, like, kemudian share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Oke, di sini kita lanjutkan. Di sini saya akan login dulu. Silakan teman-teman login juga menggunakan username dan password yang sudah teman-teman buat di pertemuan video sebelumnya. Oke, saya akan login terlebih dahulu. Oke, ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi laundry kita. Nah, di bagian sebelah kiri atau di sidebar sebelah kiri ini sudah ada menu, yaitu data konsumen, data paket, data transaksi, dan laporan. Langkah selanjutnya, kita akan membuat tabel konsumen terlebih dahulu untuk menyimpan data-data konsumennya. Oke, silakan teman-teman klik tab baru, kemudian teman-teman klik localhost seperti ini. Oke, maka kita akan diarahkan seperti ini, kemudian kita klik pada menu PHP MyAdmin. Oke, di database laundry, di sini masih ada satu tabel, yaitu tabel user, yang kemarin kita buat untuk menyimpan data-data user. Nah, sekarang kita akan membuat tabel baru dengan nama konsumen. Oke. Nah, di sini kita perlu beberapa field. Yang pertama yaitu kode konsumen. Kemudian yang kedua kita perlu juga yaitu nama konsumen. Kemudian alamat konsumen. Kemudian yang terakhir adalah nomor telepon. Oke. Di sini untuk tipe data dari kode konsumen kita akan menggunakan varchar. Kemudian untuk nama konsumen kita gunakan varchar juga. Kemudian untuk alamat konsumen ini kita menggunakan tag. Yang terakhir untuk nomor telepon ini kita gunakan varchar. Nah, untuk panjangnya kita mungkin butuh 12. Untuk nama konsumen ini kita kasih panjangnya mungkin 50. Untuk alamat konsumen kita kosongkan. Kemudian untuk nomor telepon ini kita kasih 13 atau 14. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan menjadikan kode konsumen ini sebagai primary key. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik go. Oke, langkah selanjutnya adalah kita klik simpan.
Oke, sekarang di sini sudah ada dua tabel, yaitu tabel user dan tabel konsumen. Oke, seperti ini, tapi datanya masih kosong. Nanti kita akan mengisi data ini melalui form input data konsumen. Oke, langkah selanjutnya adalah kita kembali ke aplikasi kita, kemudian sekarang kita klik pada menu data konsumen. Nah, maka di sini akan terjadi error seperti ini. Page not found artinya halaman yang kita tuju itu tidak ditemukan atau tidak ada. Oke, sebelum kita masuk ke menu data konsumen, kita akan memperbaiki di bagian ini ya, bagian konten. Nah, di sini nanti di bagian konten ini akan menampilkan data dinamis, di mana ketika kita klik data konsumen, maka di sini menampilkan data konsumen. Ketika diklik data paket, maka di sini akan berubah menjadi tampilan dari data paket. Oke, silakan teman-teman buka kode editornya atau sublime text-nya. Kemudian silakan teman-teman buka file dashboard yang ada di dalam folder backend. Oke, silakan dibuka. Kemudian sekarang kita scroll ke bawah sampai ke ini ya, begin of content. Ini sekarang script yang ada di sini kita scroll ke bawah. Oke, sekarang kita blok sampai bagian ini. Sekarang kita cut. Oke, seperti ini ya. Cut. Kemudian kita buat file baru lagi di dalam folder backend ini. Klik kanan, kemudian new file. Nah, di sini kita beri nama filenya adalah home.php. Oke, sekarang pastikan script yang sudah kita cut tadi. Ya, seperti ini. Kita biarkan dulu seperti ini. Sekarang kita save, kemudian refresh di aplikasi kita. Maka di bagian ini sudah tidak ada. Oke, sekarang kita akan menampilkan kembali tampilan seperti yang tadi ya. Oke, caranya kita ke controller dashboard. Ke controller dashboard. Di sini kita panggil seperti ini, variable isi konten sama dengan kita tulis backend, kemudian home. Kemudian di sini kita beri untuk judulnya. Kita beri judulnya adalah dashboard. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan variabel isi. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Maka di sini tidak ada perubahan apapun karena kita belum memanggil variabel isi dari variabel konten ini. Oke, sekarang kita kembali ke controller dashboard. Nah, di sini kita tuliskan tag PHP. Kita tulis seperti ini, this load view variable content. Oke ya, ini sudah tampil kembali. Oke, langkah selanjutnya adalah kita klik pada menu data konsumen. Nah, maka di sini akan terjadi error seperti ini, page not found, artinya halaman tidak ditemukan. Halaman yang kita tuju itu tidak ditemukan atau tidak ada. Oke, halaman yang kita tuju sekarang adalah chat.html, sedangkan file chat.html ini tidak ada. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengarahkan ketika diklik data konsumen, maka diarahkan ke controller konsumen. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Kita close semua aja file yang ada di sini. Oke, sekarang kita buka file menu.php. Kita scroll ke bawah di menu data konsumen ini di bagian hierarchy.
ini kita tuliskan seperti ini, base URL, kita arahkan ke controller konsumen. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Oke, sekarang kita klik pada menu data konsumen. Maka di sini sama terjadi error. Kenapa? Karena kita belum membuat controller konsumennya. Jadi controller konsumen ini belum kita buat. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Kita ke folder controllers. Di sini kita klik kanan, kemudian new file, kemudian kita save. Kita beri nama filenya adalah konsumen.php. Di controller konsumen ini kita buat kelas. Caranya teman-teman ketikkan controller seperti ini, kemudian ketik tab di keyboard. Maka secara otomatis akan dibuatkan struktur seperti ini. Oke, langkah selanjutnya di function index ini kita tuliskan variabel isi konten. Kemudian di sini kita arahkan ke folder backend, ke folder konsumen. Kemudian kita panggil file yang namanya adalah v-konsumen. Oke, seperti ini. Kemudian kita tuliskan juga untuk judulnya. Di sini kita tuliskan judulnya adalah data konsumen. Kemudian di sini kita tulis load view. Kita tulis backend /dashboard. Kemudian ini kita ganti dengan isi. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Oke, kita refresh dulu, kemudian kita klik pada data konsumen. Nah, maka di sini ada keterangan error, katanya undefined variable is di file controller konsumen di baris 10. Oke, kita cek. Nah, di sini kita salah menuliskan ini, sebenarnya ini adalah isi. Oke, kita save kembali, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, selanjutnya di sini ada error baru, katanya unable to load the request file. Artinya file v-konsumen yang ada di dalam folder konsumen, yang ada di dalam folder backend ini tidak berhasil kita panggil. Oke, ini karena kita belum membuat file v-konsumen yang ada di dalam folder konsumen, yang ada di dalam folder backend. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Sekarang kita buat folder konsumen di dalam folder backend ini. Caranya silakan teman-teman klik kanan, kemudian new folder. Nah, di sini kita beri nama foldernya adalah konsumen. Kemudian di dalam folder konsumen ini kita buat file. Kemudian kita save dengan nama v-konsumen.php. Oke, untuk penamanya silakan teman-teman samakan dengan nama yang di sini, karena ini memanggil file yang ini ya, yang v_konsumen. Oke, sekarang kita di sini ketikkan sembarang aja seperti ini, kemudian kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Oke, ya, di sini sudah tampil apapun yang kita ketik di dalam file v_konsumen. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tampilan tabel seperti ini untuk menampilkan data konsumennya. Oke, langkah selanjutnya adalah silakan teman-teman buka template SBadmin 2-nya, kemudian klik pada file index.html. Nah, kemudian di sidebar sebelah kiri, ini ada menu tabel, silakan teman-teman klik. Kemudian kita klik kanan, kita klik pada lihat sumber halaman. Oke, kemudian di sini kita ketikkan, kita copy untuk teks data tabel example ini. Kemudian kita Ctrl F, kemudian kita pastekan di sini. Nah, maka secara otomatis
akan mencari file atau tulisan data tabel Excel. Nah, langkah selanjutnya silakan teman-teman copy dari script ini sampai ke bagian ini. Oke, kita copy, kemudian kita pastekan ke file vkonsumen.php. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah sekarang kita perbaiki dulu atau kita rapikan dulu untuk script ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Nah, maka tampilannya seperti ini. Oke, untuk ini kita hapus, saya rasa tidak perlu. Jadi, di bagian ini bisa teman-teman hapus seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita save kembali, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Maka ini sudah hilang. Kemudian untuk tabel ini kita ganti dengan judul yang sudah kita tulis di sini. Oke, kita kembali ke file v_konsumen. Di sini kita ganti, kita tuliskan tag PHP, kemudian kita panggil variabel judul. Oke, seperti ini, kemudian kita save. Sekarang kita refresh di aplikasi kita. Maka di sini sudah tampil data konsumen. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menyesuaikan kolom-kolom ini dengan kolom yang ada di tabel konsumen. Oke, di tabel konsumen ini tadi ada kode konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, dan nomor telepon. Oke, di sini kita ganti menjadi nomor, kemudian di sini kode, kemudian di sini nama konsumen, kemudian di sini alamat, kemudian yang terakhir adalah nomor telepon. Nah, yang terakhir ini kita ganti menjadi opsi. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Oke, ini datanya sudah jadi seperti ini untuk tampilan kolomnya. Oke, di sini kita ganti juga, kita tuliskan tag PHP, kemudian kita ganti dengan variabel judul. Ya, seperti ini. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat tombol seperti ini, tambah konsumen. Caranya adalah di sini teman-teman buat kelas dengan nama row, kemudian silakan teman-teman buat kelas dengan nama call MD12. Nah, di sini kita buat href, kemudian kita buat kelas dengan nama btn primary, kemudian kita beri nama tombolnya adalah tambah konsumen. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh. Oke, di sini sudah ada tombol tambah konsumen. Nah, di sini kita tambahkan BR supaya ada jarak ke tabelnya. Oke, kita tambahkan satu lagi. Sekarang kita refresh. Ya, ini sudah ada jarak. Langkah selanjutnya kita akan mengarahkan, ketika kita klik tombol tambah konsumen, ini akan diarahkan ke controller konsumen, ke function tambah. Oke, sekarang di bagian href ini kita tuliskan tag PHP.
kita arahkan base URL, kita arahkan ke controller konsumen, kemudian ke function tambah. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Sekarang kita klik pada tombol tambah konsumen. Maka di sini ada error seperti yang tadi karena kita belum membuat function tambah di dalam controller konsumen. Oke, sekarang kita ke controller konsumen. Di sini kita bisa copy aja ini. Kemudian untuk nama fungsinya kita ganti menjadi tambah. Kemudian di sini kita ganti nama filenya adalah konsumen. Kemudian untuk judulnya kita ganti menjadi form tambah konsumen. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh. Sekarang kita klik pada tombol tambah konsumen. Maka di sini terjadi error karena kita belum membuat file di konsumennya. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Di dalam folder konsumen kita klik new file, kemudian kita simpan. Kita beri nama filenya adalah t_konsumen.php. Oke, di sini kita klik sembarang seperti ini. Kita klik sembarang seperti ini, kemudian kita refresh aplikasi kita. Nah, maka sudah ada teks seperti ini. Oke teman-teman, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya, biar durasinya tidak terlalu panjang. Di video berikutnya nanti kita akan membuat form tambah data konsumen, kemudian menyimpannya ke dalam tabel konsumen dan menampilkan dalam bentuk tabel. Oke, jadi nanti di video berikutnya kita akan membuat seperti ini. Ketika diklik tambah konsumen, maka kita diarahkan ke form tambah konsumen. Kemudian nanti kita juga menampilkan data yang sudah disimpan ke database dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.